Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang analisis kation dari golongan 1 sampai 5. Analisis kualitatif kation dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama pengendapan, uji nyala, penambahan reaksi yang akan menghasilkan gas, dan penambahan reaksi yang akan menghasilkan perubahan warna. Kemudian, kation golongan 1 sampai 5. Kation golongan 1 dapat terbentuk dengan HCl. Kationnya itu yaitu Ag positif, Pb2 positif, dan Hg2 positif. Kemudian, kation golongan 2 terbentuk dengan H2S, hidrogen sulfida. Yaitu kationnya terbagi dua, yaitu 2A dan 2B. 2A itu Hg2 positif, Pb2 positif, Cu2 positif, Bi2 positif, Pi3 positif, dan Cd2 positif. Sedangkan 2B-nya itu As3 positif, As5 positif, Sb3 positif, Sb5 positif, dan Sn2 positif. Kemudian kation golongan 3 terbentuk dengan NH4OH. Kationnya terbagi dua, yaitu 3A dan 3B. 3A itu ada kation Fe2 positif, Fe3 positif, kromium, aluminium, dan CrO4 2-. Kemudian ada 3B. 3B itu ada CO2 positif, Bi2 positif, Mn2 positif, dan Zn2 positif. Kemudian kation golongan keempat itu dia terbentuk dengan NH42CO3. Kationnya itu ada Ba2 positif, Ca2 positif, dan Sr2 positif. Kemudian kation golongan 5 itu dia tidak terbentuk dengan reaksi golongan 1 sampai 5. Kationnya itu ada K positif, Li positif, Na positif, dan NH4 positif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis kation golongan 1. Adapun prosedur identifikasi pemisahannya yaitu pertama diuji dengan asam klorida. Adapun kation golongan 1 itu adalah Pb2+, Ag+, dan Hg22+, timbal perak dan merkuri. Kemudian setelah ditambahkan asam klorida membentuk endapan PbCl2 timbal klorida yang berwarna putih dan endapan perak klorida berwarna putih, merkuri 1 klorida berwarna putih keabu-abuan. Kemudian identifikasi selanjutnya yaitu dipanaskan dengan air panas. Endapan timbal klorida itu larut, Pb2+ masuk ke larutannya. Sedangkan untuk perak klorida dan merkuri 1 klorida itu tetap mengendap. Kemudian uji lanjutan timbal dari hasil larutan pemanasan yaitu timbal tadi ditambahkan dengan kalium dikromat membentuk endapan berwarna kuning yaitu timbal 2 kromat. Kemudian selanjutnya Pb tadi ditambahkan dengan kalium iodida membentuk endapan berwarna kuning yaitu timbal 2 iodida. Setelah itu ditambahkan NaOH membentuk timbal 2 hidroksida yang berwarna putih. Kemudian kation timbal tadi ditambahkan dengan natrium hidrogen fosfat membentuk timbal hidrogen fosfat yang berwarna putih. Selanjutnya kation timbal tadi ditambahkan dengan benzida juga bisa membentuk endapan. Ini biasanya digunakan untuk uji lanjutan. Selanjutnya, uji lanjutan untuk sisa endapan perak klorida dan merkuri 1 klorida. Endapan tersebut ditambahkan dengan amonium hidroksida. Untuk perak klorida itu larut membentuk kompleks AgNH3 2+, berarti tidak ada endapan. Kemudian Hg2Cl2 atau merkuri 1 klorida ini bereaksi dengan campuran logam merkuri dan HgNH2Cl yang berwarna hitam abu-abu berupa endapan. Kemudian kation perak ini dikonfirmasi dengan asam nitrat. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Langkah awal yaitu diambil larutan sisa dari golongan 1, kemudian ditambahkan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam. Kedua, mengendapkan kation golongan 2 menjadi golongan 2A dan golongan 2B. Nah, endapan kation golongan 2A direaksikan dengan asam
sulfat dan bismut trisulfida akan larut. Kemudian larutan diuji, lalu didapatkan hasil HGS tidak larut tetapi sebagai endapan hitam. Untuk larutan Pb2+ diuji lebih lanjut dengan H2SO4 asam sulfat membentuk timbal sulfat dan endapan berwarna putih. Kemudian Bi3+ diuji dengan NH4OH membentuk BiOH3 endapan yang berwarna putih. Cu2+ diuji dengan amonium hidroksida membentuk kompleks larutan ion tetramin kuper 3 dengan larutan yang berwarna biru. Cd diuji dengan hidrogen sulfit membentuk CDS berwarna kuning endapannya. Selanjutnya untuk golongan 2B, reagen yang digunakan yaitu HCl pekat ditambah hidrogen sulfida. Larutan diuji menggunakan HCl pekat dan gas hidrogen sulfida menghasilkan endapan sulfida kation golongan kedua B, di mana Sb3+, Sn2+, atau Sn4+. Pada analisis kation golongan 2, reaksi dan endapannya itu dapat berubah berupa AS2S3, Sb2S3, SNS2 akan membentuk endapan warna kuning atau orange. Kemudian ditambahkan dengan NH3, H2C2O4, dan H2S, Sb3+ menjadi Sb2S5 akan membentuk endapan oranye, Sn4+ menjadi SNS2 akan membentuk endapan kuning, dan ditambahkan dengan NaNO2 ditambah dengan rodamin B, Sn4+ terdeteksi lebih lanjut akan menghasilkan reaksi warna atau uji spesifik. Kemudian analisis kation golongan 3, pengelompokan awalnya itu menggunakan NH4OH, NH4OCl untuk memisahkan kation-kation golongan 3A dan 3B. Yang pertama, kation golongan 3A, reagennya itu dapat berupa NaBO2, 4H2O, NaOH, H2O2. FeOH 3 kali akan mengandung ion Fe3+, akan membentuk endapan berwarna hijau. AlOH4- CrO42- akan mengandung ion Al3+ dan Cr3+ akan membentuk endapan berwarna putih. Dan CrO42- juga bisa menjadi Cr2O72- akan membentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya, kation golongan 3B, reagen H2S dan HCl. Golongan 3B itu dipisahkan kembali dengan HCl, kemudian diperoleh dengan kation Mn2+, Zn2+ yang direaksikan dengan NaOH dan H2O2 akan menghasilkan endapan berwarna putih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis kation golongan 4 pada uji awal. Kation golongan 4 terdiri dari ion-ion yang akan bereaksi dengan NH42, CO3 atau amonium karbonat membentuk endapan. Sebagai contoh, jika kita menambahkan K2CrO4 atau kalium kromat ke dalam larutan yang mengandung Ba2+, maka akan terbentuk endapan kuning berupa BaCrO4. Reaksi ini menunjukkan keberadaan ion Ba2+ dalam sampel. Lalu yang kedua, analisis kation golongan 4 pada uji lanjutan. Pada uji ini, kita akan menambahkan NH4 2 kali SO4 atau amonium sulfat untuk mendeteksi keberadaan Sr2+ dan Ca2+. Untuk Sr2+, penambahan NH42SO4 ini akan membentuk endapan putih berupa SrSO4. Sedangkan untuk Ca2+, penambahannya akan membentuk endapan putih serupa CaSO4 atau kalium sulfat. Lalu pada analisis kation golongan 5 dapat diuji dengan metode uji nyala. Metode ini memanfaatkan bahwa setiap ion logam tertentu akan menghasilkan warna nyala yang khas ketika dibakar dalam nyala api bunsen. Contohnya Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Meskipun NH4+ adalah ion poliatomik. Baiklah, kesimpulan dari video ini yaitu analisis kualitatif kation dibagi dalam 5 golongan berdasarkan reaksi dengan pereaksi tertentu. Golongan pertama membentuk endapan dengan HCl, golongan 2 dan 3 dengan H2S dalam suasana asam dan basa, golongan 4 dengan NH4 2CO3, dan golongan 5 diuji dengan NaOH atau uji nyala. Tiap kation dikenali dari warna dan kelarutan endapannya.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.